Halo, good morning everyone. Hai. Hello, good morning. Oke, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan modul 6. Dan kami terdiri dari tiga orang. Saya adalah Novi, Ana, saya Herlin. Oke. Di sini kami akan menjelaskan modul 6 dari unit awal sampai unit yang akhir. Untuk unit yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Mbak Herlin. Untuk Mbak Herlin kami persilakan. Oke. Saya akan menjelaskan tentang verb with different meaning, with and follow. Di sini terbagi menjadi dua. Pertama itu ada gerunds. Gerunds itu artinya adalah kata kerja yang berakhiran dengan ing. Contoh kalimatnya ada I forgot doing my homework. Oke, contoh verbnya ada forgot, like, remember, regret, try, need, stop, dan lain-lain. Terus di sini juga ada infinitive. Kata kerja yang diikuti dengan infinitive. Infinitive sendiri itu artinya adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya seperti I need forgot to do my homework. Oke. Yang pertama itu gerunds. Gerunds dengan infinitive itu berbeda. Gerunds itu tadi artinya lupa dengan yang sudah dilakukan. Jadi sudah melupakan yang dia lakukan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya infinitif itu artinya lupa dengan apa? Artinya dulu, kalimatnya dulu, contoh kalimatnya itu kan arti dari kalimatnya. I never forget. Terus aja nggak apa-apa. Contoh kalimat infinitif ada I never forgot to do my homework. Artinya lupa dengan apa yang harusnya dilakukan. Dia harusnya melakukan sesuatu tapi dia lupa gitu kan. Nah, di sini ada bagian keduanya yaitu ada by dan with. By dan with itu selalunya how something doing, bagaimana untuk melakukan sesuatu. Di sini ada by itu bisa sebagai pelaku. Contohnya adalah This book was written by William. Terus juga ada sebagai alat pengangkutan. Contoh kalimatnya adalah I go by bus. Terus yang ketiga bisa sebagai berhubungan dengan waktu. Contoh kalimatnya adalah come to my party by 7 o'clock. Oke. Terus juga di sini satu lagi ada with. With itu mengatakan seseorang mengerjakan sesuatu. Contohnya ada I chop the meat with a knife. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Oke. Halo, good morning semua. Di sini Maju lagi. Permisi. Jadi saya mau menjelaskan modul 6 bagian yang kedua. Itu di sini ada infinitive with to dan infinitive with nouns. Infinitive itu kan kata kerja bentuk pertama, menggunakan kata to. Rumusnya itu subject, biasa menggunakan nouns, noun phrase plus predikat, biasa menggunakan be atau verb plus adjective plus adverb atau noun phrase. Terus contoh kalimatnya she spoke too softly to hear. And then di sini infinitive with enough, kata kerja bentuk pertama yang menggunakan kata enough. Di sini ada rumusnya subject menggunakan nouns atau noun phrase plus predikat, biasa menggunakan be atau verb plus adjective atau adverb atau noun phrase. Contoh kalimatnya the fruit is good enough for the children to eat. Terus di sini selanjutnya ada verbs followed by infinitive atau kata kerja yang diikuti oleh infinitive.
bisa memakai to dan bisa tidak menggunakan to. Infinitive with to, di sini contohnya I advise you to eat more fruits. And then di sini yang infinitive tanpa to, bisa ada bisa menggunakan katanya help, write, go, let, play, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, they let the children play in the rain. Oke. Begitu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan sama Mbak Novi, teman saya. Okay, thank you. Okay, I will explain the last part of module 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang verbs yang hanya bisa diikuti oleh infinitive. Itu terbagi menjadi 3. Verbs yang diikuti langsung infinitive, verbs yang diikuti noun atau pronoun kemudian infinitive, verbs yang diikuti langsung infinitive, noun, pronoun, kemudian infinitive. Yang pertama, verbs yang diikuti langsung oleh infinitive, kita bisa menggunakan kata agree to, care to, fail to, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah he failed to pass the exam. Kemudian verbs yang diikuti noun atau pronoun kemudian infinitive, kita bisa menggunakan kata allow, care, dare, atau yang lainnya. Kita bisa lihat di sini contohnya adalah mother doesn't allow us to play in the river, near the river. Kemudian adalah verbs yang diikuti langsung infinitive, noun, pronoun, kemudian infinitive. Kita bisa menggunakan kata ask, beg, want, wish, continue, expect. Contoh kalimatnya adalah they expected me to finish my study. Kemudian ini mungkin ada dari awal tadi sudah dijelaskan masalah verbs yang diikuti oleh gerunds kemudian infinitive. Ini ada beberapa contoh lagi di mana bisa bermakna sama ataupun berbeda makna. Jadi verbs yang diikuti gerunds atau infinitive yang memiliki makna sama, contohnya I had working overtime. Sedangkan yang by infinitive I had to work overtime. Dalam dua kalimat itu kita bisa lihat tidak ada perbedaan, mereka memiliki makna yang sama. Dan untuk yang contoh yang kedua itu memiliki perbedaan makna. I always remember meeting you for the first time. Kemudian pada contoh kalimat dengan kata kerja yang diikuti oleh infinitive, I always remember to write to my parents. Untuk verbs yang ditambah dengan gerunds atau infinitive dengan makna yang sama, biasanya kata yang digunakan adalah begin, continue, dislike, dread, intend, love, hate, neglect, plan, prefer, and start. Oke, terima kasih. Jadi ini presentasi dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.